Salam sejahtera bagi sahabat inspirasi. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita sepanjang hari ini. Sahabat inspirasi, pernahkah dalam kehidupan kita sehari-hari mengalami hal-hal buruk sehingga kita merasakan satu beban yang berat, mungkin mengalami sebuah stamina yang menurun dalam kehidupan kita di hari-hari ini? Lalu sikap apa yang kita lakukan dalam menghadapi situasi yang kurang baik itu? Orang bisa mengalami hal buruk dalam hidupnya, misalnya sakit yang berat, mungkin dalam usahanya bangkrut, atau bahkan keuangannya menurun. Mungkin juga dianiaya orang, atau bahkan menghadapi hinaan orang lain, dan seterusnya. Ketika mengalami hal itu dalam hidupnya, banyak orang mengambil sikap yang berbeda-beda. Sikap itu diantaranya yang pertama adalah mungkin mereka justru malah mengeluh, menyesali nasib dan akhirnya hidup murung. Yang kedua, mungkin justru malah mereka menghujat, melampiaskan kemarahan pada orang lain, bahkan orang-orang di sekitarnya. Ketiga, tapi juga ada orang yang justru ketika menghadapi masalah itu mereka datang kepada Tuhan. Banyak orang tahu bahwa sikap yang ketiga itu adalah baik, tetapi belum tentu mau melakukannya. Mengapa sahabat inspirasi? Karena sering perasaan diri sendiri yang marah, susah, kecewa justru lebih didengarnya. Akibatnya malah semakin jauh dari Tuhan. Ini yang sering terjadi. Akhirnya dia tidak tambah rohaninya, tetapi justru hidup dalam kedagingan. Hari ini kita akan belajar melalui Paulus dan Silas ketika dia menghadapi hal yang buruk itu. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 26, dan kalau pagi ini kita baca dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 sebagai ayat mas kita yang berkata demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dari bacaan yang kita baca dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 ini, Paulus dan Silas memberi pelajaran berharga dari sikap dan tindakannya saat dia mengalami hal buruk itu. Malam itu tubuh mereka penuh luka, bekas cambukan karena didera berulang kali. Dia dilemparkan ke dalam penjara. Perlakuan yang diterima bukan karena mereka bersalah atau berdosa. Perasaannya dilukai oleh kejadian buruk yang dialami saat itu. Lalu apa yang dibuat Paulus dan Silas dalam keadaan demikian? Mereka seharusnya marah, berontak, menghujat, mungkin teriak-teriak dan mengumpat mereka. Tetapi tidak seperti itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Tetapi justru mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Artinya mereka masih mengakui bahwa Allah yang campur tangan dalam setiap keadaan buruknya itu. Bahkan puji-pujian dinaikkan. Berarti mengakui bahwa Allah tetap baik dan patut dipuji. Dan Tuhan memberikan pertolongan dalam setiap kesesakan yang dialami oleh Paulus dan Silas. Nah, sahabat inspirasi, dari peristiwa yang dialami oleh Paulus dan Silas ini, kita dapat meneladaninya. Bagaimana sikap kita saat menghadapi setiap tantangan kita, menghadapi setiap hal yang buruk dalam hidup kita semuanya. Sudahkah kita lari kepada Allah yang memberi hidup itu? Sudahkah kita justru menyembah, memuji Tuhan sebagai sumber kekuatan hidup itu? Maka mari ambil kesempatan kita. Kalau kita sedang menghadapi hal yang buruk,
lari kepada Tuhan, puji Dia, sembah Dia, maka Dia akan memberikan kekuatan dan kelegaan untuk setiap tantangan, hal yang buruk yang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dalam kuasa nama Yesus, hati kami bersyukur pagi hari ini. Kembali Engkau mengingatkan kami untuk tetap bersyukur, menyembah Engkau ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Walaupun mungkin berat kami rasakan dalam setiap kehidupan kami, tetapi kami percaya Engkaulah kekuatan hidup kami. Bapa, kami menyerahkan seluruh sahabat inspirasi dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Berikan kami Tuhan kekuatan dalam menghadapi setiap kehidupan kami. Dalam kuasa nama Yesus. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati.